Bayangin, ada perusahaan yang menemukan mouse, graphical user interface, bahkan konsep desktop komputer, tapi malah gagal jadi pemain utama di dunia digital. Bukan Apple, bukan Microsoft, tapi Xerox. Ironisnya, teknologi mereka justru dipanen oleh perusahaan lain. Gimana bisa si jenius justru jadi korban zaman? Yuk, kita kulik lebih dalam tragedi ini. Awal tahun 70-an, Xerox mendirikan Palo Alto Research Center alias PARC yang menjadi laboratorium teknologi paling visioner pada masanya. Disinilah mouse pertama kali lahir. Begitu juga GUI atau Graphical User Interface, jaringan Ethernet, bahkan konsep WYSIWYG, what you see is what you get. Inovasi-inovasi ini sangat revolusioner dan pada akhirnya membentuk fondasi komputer modern yang kita pakai hari ini. Namun ada satu masalah besar. Semua ide cemerlang itu tidak pernah benar-benar dibawa ke market secara serius oleh Xerox. Manajemen pusat terlalu sibuk fokus pada bisnis utamanya, yakni mesin fotokopi. Mereka menganggap teknologi dari PARC hanya eksperimen yang terlalu futuristik. Sayangnya, keputusan ini jadi titik awal kegagalan besar dalam sejarah transformasi digital mereka. Xerox PARC memang penuh ide besar, tapi sayangnya tidak mendapat perhatian dari eksekutif di kantor pusat. Peneliti di PARC menciptakan komputer Alto, sebuah komputer pribadi pertama dengan GUI dan mouse. Tapi saat mereka presentasikan ini ke manajemen, responnya dingin. Kenapa? Karena manajemen tidak melihat potensi bisnis dari teknologi ini. Bagi manajemen Xerox, komputer adalah hal asing. Mereka lebih memilih berinvestasi di produk yang sudah terbukti menghasilkan uang, seperti mesin fotokopi. Akibatnya, Alto hanya dijadikan alat riset internal, tidak pernah dijual ke pasar. Ini adalah momen krusial di mana Xerox kehilangan momentum untuk menjadi pemimpin industri personal komputer. Jika saja mereka percaya dan mendorong produk ini ke publik, mungkin sejarah akan sangat berbeda. Pada tahun 1979, Steve Jobs, pendiri Apple, mendapat kesempatan langka untuk mengunjungi PARC. Di sana, dia melihat teknologi GUI dan mouse untuk kali pertamanya. Bagi Jobs, ini adalah momen eureka. Ia langsung paham bahwa ini adalah masa depan komputasi personal. Tanpa membuang waktu, Apple mulai mengembangkan komputer dengan antarmuka grafis, dimulai dari Lisa hingga Macintosh. Teknologi yang seharusnya menjadi mahkota Xerox, kini justru dipakai kompetitor untuk membangun kerajaan teknologi mereka sendiri. Ironisnya, Xerox sendiri memberikan akses ke teknologi ini hanya karena kesepakatan investasi kecil dari Apple ke saham mereka. Inilah contoh klasik bagaimana perusahaan inovatif bisa kalah jika mereka sendiri tidak memahami nilai dari inovasi itu. Xerox membuka pintu masa depan, tapi orang lain yang melangkah masuk lebih dulu. Di balik semua kegemilangan inovasi, Xerox menyimpan penyakit lama, budaya perusahaan yang kaku dan birokratis. Divisi manajemen pusat tidak pernah benar-benar terhubung dengan tim riset di PARC. Inovasi dianggap sebagai sesuatu yang eksperimental dan tidak relevan dengan bisnis mereka. Akibatnya, banyak proyek revolusioner yang mandek karena tidak mendapat dukungan eksekusi. Bahkan, para peneliti PARC sendiri merasa frustasi karena ide-ide mereka hanya disimpan di laci, bukan diwujudkan sebagai produk produksi. Sikap terlalu nyaman dengan keberhasilan masa lalu membuat Xerox buta terhadap perubahan. Mereka lupa bahwa di dalam dunia teknologi, siapa yang tidak cepat beradaptasi akan terlindas. Xerox punya visi,
tapi tidak punya keberanian untuk eksekusi. Cerita Xerox bukan sekedar kisah gagal dalam bisnis, tapi juga pengingat bahwa inovasi tanpa keberanian adalah sia-sia. Banyak organisasi saat ini mungkin punya ide besar, tapi terjebak dalam budaya klasik, takut berubah. Xerox membuktikan bahwa menemukan masa depan tidak cukup. Kita harus berani mengambil keputusan untuk masuk ke masa depan. Kalau kamu terinspirasi dari kisah ini, jangan lupa like and subscribe untuk konten teknologi informasi, transformasi digital, dan bisnis yang berkualitas. Jangan lupa tulis di kolom komentar, seandainya kamu jadi pemimpin Xerox saat itu, apa yang akan kamu lakukan? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.